Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga muslim rahimakumullahu jami'an. Memasuki pekan kedua di bulan Ramadan, kita akan menemukan beberapa hal yang mengusik perhatian kita. Adanya pengurangan sab-sab dalam sholat, baik itu sholat 5 waktu ataupun sholat tarawih. Artinya ada orang-orang yang tidak istiqomah dalam beramal. Adanya orang yang gugur, bahkan kita mengatakan seperti adanya seleksi alam yang akan menyeleksi mana orang-orang yang istiqomah dalam beribadah dan mana orang-orang yang tidak istiqomah. Inilah yang akan kita bahas pada kajian kita hari ini. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqomah dalam beramal, dalam beribadah, dalam melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya itu sangat dipentingkan, sangat penting dan dibutuhkan demi meraih pahala dan ridho di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga, wahai saudaraku, tidaklah mudah dan dia membutuhkan kesabaran. Bahkan kesabaran itulah yang membuat dia akan menjadi istiqomah atau tidak. Bagaimana caranya agar kita bisa istiqomah? Tentu kita harus menghadirkan niat ikhlas, menghadirkan pahala, menghadirkan apa yang Allah persiapkan bagi orang-orang yang istiqomah dan orang-orang yang terus beramal taat kepadanya. Dan kita mengingat ancaman-ancaman, mengingat apa yang Allah persiapkan dalam bentuk dosa ataupun siksa api neraka bagi mereka yang keluar dari jalur istiqomah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu poin pertama, wahai saudaraku. Menghadirkan ikhlas beramal. Biarlah Allah yang membalas, biarlah Allah yang memberikan ganjarannya. Bila ada ikhlas dalam hati kita, tentu kita akan terus berjalan dalam kebenaran walaupun apapun yang terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, wahai saudaraku, agar kita istiqomah dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, dalam melaksanakan ibadah puasa, dalam melaksanakan qiyamul lail, salat tarawih, membaca Al-Quran, terus bersedekah, dan kita juga mau membantu orang lain adalah dengan sabar dan saling mewasiatkan diri untuk bersabar. Artinya kita membutuhkan orang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Quran, wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Wa amilus solihati, dan orang yang melaksanakan, mengerjakan, beramal soleh. Wa tawasau bil haqq, dan mereka saling mewasiatkan, saling mengingatkan untuk melaksanakan kebenaran. Kemudian watawasau bisabr, dan mereka saling mengingatkan, saling mewasiatkan, saling menasihati untuk bersabar. Inilah, wahai saudaraku, pentingnya orang lain, pentingnya saudara kita seiman mengingatkan kita untuk bisa istiqomah, sabar dalam beramal. Untuk itu, bila kita lihat ada saudara kita yang di awal-awal Ramadan semangat untuk melaksanakan ibadah-ibadah Ramadan seperti salat tarawih, lalu di pekan kedua, pekan ketiga, atau bahkan pekan terakhir dia mulai kurang istiqomahnya, maka disinilah tugas kita mengingatkan saudara kita, menasehatinya. Begitu juga kita harus menerima nasihat tersebut bila kita mendapatkan diri kita seperti itu tidak atau kurang istiqomah dalam beribadah. Bahkan termasuk wasiat para ulama ketika memasuki bulan Ramadan adalah tidak menghabiskan energi
menghabiskan segala kekuatan di awal-awal bulan suci Ramadan. Sehingga di penghujung menjadi lemah, menjadi capek, menjadi lelah. Bahkan para ulama mengatakan, para ulama sebelum-sebelumnya salafus salih, mereka itu mengerahkan tenaganya, mencurahkan segenap pikiran dan tenaganya lebih bersemangat itu bukan di awal Ramadannya, tetapi di penghujungnya. Karena mereka menginginkan ada malam yang terbaik disebut dengan malam Lailatul Qadar. Sedangkan kita, di negeri kita Indonesia ini, di awal Ramadan kita bisa perhatikan tidak hanya masjid, bahkan musola penuh sampai luar. Jalan pun jadi sop untuk salat. Tetapi itu tidak bertahan lama, wahai saudaraku. Itu hanya bertahan sepekan, hanya beberapa hari. Untuk itu, bila sudah masuk pekan kedua, maka banyak mereka yang berguguran. Oleh karena itu, wahai saudaraku, mintalah kepada Allah istiqamah, minta tolong kepada Allah. Apalagi kita tahu Allah mengatakan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Fatihah yang selalu kita baca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Kata ulama, meminta pertolongan kepada Allah itu sebenarnya ibadah. Lalu mengapa Allah gandengkan meminta pertolongan kepada Allah dengan ibadah? Itu artinya kita tidak mampu untuk beribadah, istiqomah beribadah tanpa pertolongan Allah. Maka katakan, Allahumma a'inni, tolonglah aku ala zikrika, selalu mengingatmu, wa husni ibadatik, betul-betul beribadah kepadamu ya Allah, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu terutama dalam istiqamah beribadah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.